di dalam kehidupan Anda semua. Saat ini, saya mengajak Anda untuk membuka buku Ester pasal yang kedua. Tapi sebelum daripada itu, Anda dapat menyiapkan Alkitab Anda, mengambil Alkitab Anda serta buku catatan Anda, agar kita dapat mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita belajar, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami rindu untuk kembali mendengarkan suara-Mu. Tunjukkan kepada kami Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan akan suara-Mu berbicara kepada kami melalui membaca firman-Mu. Tunjukkan kepada kami segala kehendak-Mu. Tunjukkan kepada kami rencana-Mu, apa yang Engkau inginkan agar dapat terjadi di dalam kehidupan kami. Ajari kami apa yang harus kami lakukan pada hari ini, sehingga kami dapat melakukan dengan baik segala hal yang Engkau kehendaki agar kami lakukan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saat ini mari kita buka Alkitab kita di dalam Ester pasalnya yang kedua. Ester 2. Sebelumnya di dalam buku Ester diceritakan tentang Ratu Wasti, di mana Ratu Wasti tidak mau ikut serta di dalam perjamuan yang diadakan oleh Raja Ahasweros, sehingga itu menyebabkan dia harus dibuang dari kerajaan itu. Dan Ester 2 adalah cerita lanjutannya. Mari kita lihat kelanjutan ceritanya. Ester 2 di ayat yang pertama dikatakan, sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasweros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Apa yang dikatakan? Raja Ahasweros setelah murkanya surut, dia teringat kembali akan Ratu Wasti. Sayang sekali nasi telah menjadi bubur. Dia telah membuat sebuah keputusan yang sangat fatal, yang menyebabkan dia tidak bisa lagi bertemu dengan Ratu Wasti. Bukankah sering kali kita melakukan kesalahan yang sama? Di saat kita sedang marah, kita tidak bisa berpikir secara baik. Seringkali kita mengambil keputusan, membuat tindakan tanpa kita pikirkan terlebih dahulu. Inilah hal yang sama yang terjadi kepada Raja Ahasweros. Tindakan yang dia lakukan mengakibatkan dirinya menyesal akan keputusan yang dia buat. Hal ini mengingatkan kepada saya tentang mengontrol diri dan emosi. Bukankah hal ini sering kali terjadi kepada kita? Di saat kita sudah terlebih dahulu marah, di saat kita sudah terlontar kata-kata yang tidak seharusnya kita keluarkan, di saat oleh karena emosi kita memukul teman kita, pasangan kita, atau bahkan anak-anak kita. Ada begitu banyak hal yang bisa saja terjadi, yang bisa kita lakukan di saat kita sedang emosional. Dan hal ini bukanlah hal yang baik, saudara-saudara. Raja Ahasweros menyesal setelah dia melakukan keputusan yang salah. Lalu apa yang dilakukan selanjutnya? Di ayat yang kedua dikatakan, para biduanda raja yang bertugas pada Baginda berkata seperti ini, hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak darah yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di sekitar daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak darah yang elok rupanya, di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, para penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, hendaklah dia menjadi ratu ganti Ratu Wasti. Saran apa yang diberikan oleh orang-orang ini? Dia memberikan saran kepada raja. Raja, jangan bersedih, dia bilang. Jangan kau murung, jangan kau terus-menerus stres kepada memikirkan perempuan itu. Coba kumpulkan gadis-gadis di kerajaanmu. Lalu pilihlah gadis yang terbaik pada pemandangan raja. Dialah yang akan menggantikan Ratu Wasti.
Wah, sepertinya ide yang sangat aneh ya. Tapi hal ini bisa saja terjadi oleh seorang raja di sebuah kerajaan yang sangat besar pada waktu itu. Lalu itulah yang mereka lakukan. Mereka mengadakan sebuah sayembara di mana raja mengumpulkan wanita-wanita, gadis-gadis, dan yang terbaik mereka lah yang terpilih menjadi ratu. Disinilah cerita tentang Esther dimulai. Kita baca di dalam ayat yang kelima, Esther 2 ayat yang kelima. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simi bin Kish, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya Raja Yehuda ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Siapa ini Mordekai? Kita lanjut ceritanya. Mordekai itu pengasuh Hadasah, yakni Esther, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Jadi kita melihat seorang wanita bernama Esther yang sudah menjadi yatim piatu, dan dia diasuh oleh pamannya yang bernama Mordekai. Jadi ini adalah cerita tentang kedua orang buangan yang diangkut dari Yerusalem, di mana pada saat ini mereka sedang dijajah. Jadi saudara bisa bayangkan seorang wanita dan seorang pria yang adalah budak sebetulnya. Apa yang terjadi dalam cerita ini selanjutnya? Kita baca lagi. Lalu Esther dibawa ikut serta di dalam sayembara tersebut. Esther juga ikut dalam sayembara ini. Lalu dikatakan di ayat yang ke-9, maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberi wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayang yang kebagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Jadi apa yang dikatakan di sini tentang Esther? Apa yang dikatakan di sini tentang Esther? Dikatakan bahwa Esther adalah gadis yang baik. Lalu kebaikan Esther menimbulkan kasih sayang dari Hegai, yaitu adalah seorang yang dipilih oleh raja untuk menangani wanita-wanita yang dikumpulkan ini. Lalu diberikan kepada Esther 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari istana raja. Wah, sebuah hal yang sangat luar biasa ya. Saudara bisa bayangin seorang buangan yang mungkin kehidupannya tentunya bukanlah kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang mungkin di bawah standar dari nyaman, damai, tenang. Apalagi seorang buangan pastinya di negara asing, mayoritas mereka pasti akan dianiaya. Mereka akan disiksa, mereka akan diperlakukan dengan tidak adil. Tapi oleh karena kebaikan hatinya, hal tersebut membuat Hegai menjadi jatuh hati kepada Esther. Dia memberikan yang terbaik bagi Esther. Dia memberikan wangi-wangian, dia memberikan tempat yang terbaik, juga dia memberikan kepada Esther 7 dayang-dayang untuk bisa menolong melakukan apapun yang Esther inginkan. Kita lanjut lagi ceritanya. Di ayat yang 10 dikatakan Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Dan tiap hari dikatakan di ayat yang ke-11, Mordekai selalu berjalan-jalan di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Esther dan apa yang akan berlaku atasnya. Seorang paman, seorang ayah yang sangat perhatian kepada anaknya. Dia tidak akan melewatkan sedetik pun di saat anaknya jauh daripadanya. Dia ingin selalu mengetahui kondisi keadaan dari anaknya. Bukannya overprotective, tetapi protektif. Bukankah
hal ini yang harusnya terjadi kepada kita. Jika kita perhatikan cerita ini, Mordekai bahkan bukanlah ayah kandung dari Esther. Bisa dikatakan dia sebagai ayah tiri. Tetapi oleh karena begitu besar cintanya kepada Esther, dia ingin selalu dapat melindungi anaknya. Sayangnya ini bukanlah hal yang sering terjadi di dunia pada saat zaman ini. Kita sering kali melihat seorang ayah dan ibu yang terlalu sibuk dalam pekerjaan mereka. Bahkan mereka tidak tahu apa yang dilakukan anak mereka saat mereka pulang dari sekolah. Mereka tidak tahu apa yang dikerjakan anak mereka di belakang komputer. Mereka tidak tahu apa yang dikerjakan anak mereka di waktu senggang mereka. Hal ini sangatlah berbahaya. Kita kembali diingatkan akan seorang pria yang bernama Mordekai yang sangat mencintai anaknya sehingga ia rindu untuk tahu, untuk mengetahui keadaan dari anaknya. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan saya? Mari kita lanjutkan cerita ini di ayat yang ke-12. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Wah, jadi ini adalah sebuah sayembara yang sangat luar biasa. Berapa lama dikatakan dipakaikan minyak-minyak dan wangi-wangian? 12 bulan, saudara-saudara. Ini bukanlah angka yang sangat sedikit. Ini bukanlah jumlah yang sangat sedikit. Ini sangat lama. 12 bulan berada di dalam kerajaan Raja Ahasiweros. 12 bulan mempelajari peraturan-peraturan tentang kerajaan. 12 bulan dipakaikan minyak-minyak serta wangi-wangian. Lalu di ayat yang ke-13. Di ayat yang ke-13 kita baca, lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Jadi, para perempuan itu juga diberikan sebuah hak yang luar biasa. Sebelum mereka masuk menghadap raja, mereka diberikan sebuah pilihan. Engkau bisa memilih dan meminta apapun yang kau inginkan untuk dibawa ke dalam istana raja, ke hadirat raja. Engkau bisa memilih apapun. Bukan hal yang sangat luar biasa ya. Diberikan wangi-wangian selama 12 bulan. Bukan hanya itu, tetapi juga dia dirawat, dididik dengan sistem cara pemerintahan dari kerajaan. Jadi dia akan mengetahui tata krama dari kerajaan. Dan bukan hanya itu, dia juga bisa meminta apapun yang dia inginkan saat dia akan masuk ke dalam hadapan raja. Bukankah, mari kita renungkan cerita ini. Di saat sebelum seorang wanita datang ke hadapan raja untuk menunjukkan kepada raja kecantikannya, untuk menunjukkan kehadirannya kepada raja, dia harus memiliki ketiga hal ini. Wangi-wangian, harus wangi jadi. Lalu bukan hanya itu, dia juga harus mengetahui peraturan-peraturan dari kerajaan tersebut. Dan yang paling terakhir, dia bisa meminta apa saja yang dia inginkan sebelum dia datang kepada raja. Sebuah hal yang sangat mirip dengan apa yang akan terjadi sebelum kita bisa masuk ke dalam istana kerajaan surga. Ada 3 hal yang bisa kita pinta. Yang pertama, kita harus mengetahui peraturan dari kerajaan surga, bukan? Sebelum seorang wanita ini di sini dikatakan dia masuk ke hadirat raja, dia harus tahu dulu peraturannya. Begitu juga dengan kita. Adalah mustahil kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga apabila kita tidak tahu seperti apa peraturan di sana. Mustahil jika kita masuk ke dalam kerajaan surga sedangkan kita tidak mau mengikuti peraturan yang ada. Di saat kita tahu
bahwa menyakiti orang lain itu dosa. Kita tahu bahwa menyakiti orang lain sama saja dengan kita membunuh. Di saat kita tahu kalau kita berbicara kasar kepada orang lain itu dapat melukai hatinya. Di saat kita tahu makan makanan yang boleh dimakan itu yang seperti apa, dan makanan yang tidak boleh dimakan itu seperti apa, kita tahu itu tapi kita tidak mau lakukan, sepertinya akan sangat sulit untuk berada di sana. Karena setiap negara punya peraturan, begitu juga dengan kerajaan surga. Akan menjadi sebuah siksaan yang sangat menyedihkan bagi kita apabila kita tidak mau menuruti peraturan itu dan kita berada di satu tempat tertentu. Di saat saya tidak mau menuruti peraturan dari negara Indonesia, saat saya berada di negara Indonesia, keberadaan saya akan menjadi sebuah beban bagi saya. Saya tidak akan merasa senang, bahagia, dan nyaman selama saya berada di sini. Karena bagi saya, itu adalah beban. Begitu juga dengan prinsip kerajaan surga. Kita harus tahu dulu peraturan bagaimana ke sana. Bagaimana cara supaya kita mengetahui prinsip tersebut? Kita dapat membacanya dari firman Tuhan. Dan sebetulnya, di setiap hati setiap orang, Tuhan telah menanamkan Roh Kudus yang dapat memberitahukan kepada kita segala hal yang baik, hal yang boleh kita lakukan, hal yang tidak boleh kita lakukan. Itulah mengapa kebanyakan orang sebelum mereka melakukan hal yang buruk, pasti ada kata hati dalam diri mereka yang mengatakan, jangan lakukan itu, jangan lakukan itu tidak baik. Biasanya seseorang sebelum mereka melakukan kesalahan, sebelum mereka melakukan sesuatu yang jahat, kata-kata itu pasti akan berbicara di dalam hatinya. Tetapi apabila kita mengeraskan hati, kita lakukan terus-menerus kesalahan yang sama, lama-kelamaan suara hati itu akan mulai hilang dan tidak akan terdengar lagi. Kenapa? Karena kita telah mengeraskan hati kita. Dan bukan hanya itu yang harus dipersiapkan. Dalam cerita dari Esther 2 ini dikatakan, para wanita ini sebelum mereka sampai ke hadapan dari Raja Ahasweros, mereka bukan hanya harus mengetahui peraturan di kerajaan tersebut, tapi mereka juga dipakaikan minyak-minyak dan wangi-wangian. Bukankah ini adalah hal yang sama yang juga terjadi sebelum kita dapat sampai ke hadapan dari Raja yang ada di surga nanti? Kita harus mengetahui peraturan di surga, dan juga memakai wangi-wangian. Apa itu minyak dan wangi-wangian yang dimaksud di sini? Di dalam Wahyu 3 ayat 18 dikatakan bahwa jemaat Laodikia, yaitu jemaat yang terakhir, mereka harus mengenakan minyak di mata mereka agar mereka dapat melihat, agar mereka bisa mengetahui hal yang baik, hal yang buruk, sehingga mereka dapat datang ke hadirat Tuhan. Kedua hal ini yang mereka persiapkan. Kita lanjut ceritanya. Di dalam Esther 2 ayat yang ke-15 dikatakan, ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Jadi hal yang ketiga adalah setiap wanita sebetulnya sebelum mereka sampai ke hadapan raja, mereka bisa meminta apapun yang mereka inginkan sebelum mereka sampai ke hadapan raja. Mereka bisa minta apa aja. Tetapi Esther, dia tidak meminta apapun. Dia melakukan sama seperti yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja. Bukankah hal ini sama dengan yang terjadi pada saat Yesus datang ke dunia ini? Di saat Yesus berada di dunia, dia adalah Mesias yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama oleh nabi-nabi. Tetapi saat dia berada di dunia, dia tidak pernah menghendaki apapun yang bukan kehendak dari Bapanya. Dia tidak pernah menginginkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Bukankah itu sangat luar biasa? Saat ini saya ingin ajak Anda untuk kembali melihat cerita ini
di ayat yang ke-17. Di Ester 2 ayat yang ke-17. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Wah, sangat luar biasa. Jadi sebelumnya Ester ini dia dikasihi oleh Hegai, sida-sida raja, oleh karena dia sangat baik hati. Lalu bukan hanya itu, karena dia tidak meminta hal yang aneh-aneh kepada orang-orang di istana sebelum dia datang ke hadirat raja, dia juga dikasihi oleh lebih banyak orang lagi. Dan bukan hanya dikasihi oleh lebih banyak orang lagi, saat dia berada dan sampai di hadapan raja, dikatakan dia juga beroleh sayang dan kasih oleh Baginda raja daripada semua anak darah yang lain. Kira-kira apa yang menyebabkan Ester begitu dikasihi oleh begitu banyak orang? Wah, bukankah ini adalah sebuah prinsip dasar yang harusnya tertanam di dalam kehidupan kita? Sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Allah, bukankah kita juga harusnya mengasihi orang lain? Mari kita lihat alasan mengapa Ester begitu dikasihi oleh orang lain. Kita buka firman Tuhan di dalam Galatia pasalnya yang kelima. Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22 sampai 26. Dikatakan di sini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ini adalah salah satu hal yang membuat mengapa Ester sangat dicintai oleh Baginda Raja. Hal yang membuat Ester sangat dikasihi oleh Hegai, juga orang-orang yang lain yang berada di dalam istana raja tersebut. Karena dia memiliki buah roh di dalam kehidupannya. Dia memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kebaikan, dan lain-lain. Hal yang sangat biasa sekali, bukan? Seringkali saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana caranya supaya saya bisa memiliki buah roh? Karena secara alamiah, saya bukan orang yang penuh kasih. Saya bukan orang yang sabar. Saya bukan orang yang bisa menguasai diri sendiri. Saya bukan orang yang baik. Saya bukan orang yang pemurah. Adalah mustahil bagi saya untuk mengasihi dan mencintai orang lain dengan jujur dan tanpa pamrih. Dan Tuhan memberikan jawabannya di bawah ayat tersebut. Mari kita baca kembali Galatia 5 di ayat yang ke-24. Dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bagaimana caranya supaya kita memiliki buah roh? Firman Tuhan katakan, kita harus menjadi milik Kristus terlebih dahulu. Di saat kita menjadi milik Kristus, kita tahu bahwa kita adalah milik Kristus adalah pada saat kita menyalibkan daging. Menyalibkan keinginan daging kita. Wow. Bukan hanya itu. Menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Wah, bukankah ini adalah sebuah tips yang sangat luar biasa ya? Bagaimana caranya supaya saya bisa menyalibkan daging? Kalau saya masih makan daging. Nah, mari kita lihat. Di saat kita menyalibkan daging, menyalibkan hawa nafsu kita, menyalibkan keinginan kita, kita bukan lagi milik kita sendiri, tapi kita menyadari bahwa kita adalah milik Tuhan. Wah, ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa ya. Di saat kita menjadi sepenuhnya milik Tuhan, barulah kita bisa betul-betul mencintai orang lain. Di saat saya
Di ayat yang ke-25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Di saat saya hidup dipimpin oleh roh, di saat saya tidak lagi mementingkan keinginan diri saya, ego saya, keinginan hati saya, disitulah baru firman Tuhan bisa betul-betul hidup dalam kehidupan saya. Di saat itu saya baru betul-betul bisa mengasihi orang lain. Saya baru betul-betul bisa mengasihi pasangan saya, keluarga saya, teman-teman saya, orang tua saya, bahkan orang-orang yang jahat kepada saya, orang-orang yang membicarakan saya dengan negatif, orang-orang yang menjelekkan saya. Kasih yang sejati tidak akan muncul apabila saya tidak membiarkan Kristus sendiri yang tinggal di dalam hati saya. Kita telah mempelajari begitu banyak hal yang sangat luar biasa dari buku Ester 2, di mana diceritakan tentang Ester, seorang budak yang hidup sebatang kara. Dia telah ditinggal mati oleh ayah dan ibunya. Dia tinggal bersama dengan pamannya. Tetapi pamannya sangat mencintai Ester. Setiap hari dikatakan, kita baca tadi, setiap hari dia lewat ke gerbang istana untuk melihat bagaimana keadaan dari anaknya yang dia kasihi. Kita telah mempelajari tentang kasih, bagaimana kasih yang sejati itu bisa tetap tinggal. Kita juga telah mempelajari bagaimana Raja Ahasiweros, oleh karena dia marah, dia membuat kesalahan yang fatal di saat dia membuang wanita yang dia kasihi. Biarlah setiap aplikasi yang telah kita pelajari, kita dapat hidupkan itu. Dan jangan biarkan diri kita jatuh ke dalam kesalahan yang sama yang telah dilakukan oleh Raja Ahasiweros. Kita tundukkan kepala kita dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Untuk hari di mana Engkau dapat berbicara kembali kepada kami melalui firman-Mu. Hamba-Mu bersyukur Tuhan dapat melihat betapa dalamnya kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau yang telah mengorbankan diri-Mu agar kami dapat diselamatkan, agar kami dapat layak untuk masuk ke dalam perjamuan yang akan diadakan di kerajaan surga. Tuhan, tolong ajari kami dengan peraturan-peraturan yang ada di dalam kerajaan-Mu, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu, mengerti rencana-Mu, agar kedatangan kami di surga tidak menjadi beban bagi kami, tapi dapat menjadi sukacita, karena segala peraturan itu telah nyata dan hidup di dalam kehidupan kami. Urapi kami dengan minyak-Mu ya Tuhan, agar kami dapat melihat dengan baik yang baik dan yang buruk, sehingga kami tidak melakukan hal yang jahat di mata-Mu Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, dengan wangi-wangian, agar kami dapat selalu hidup dengan baik, memberikan wangi-wangian juga kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka dapat mencium, merasakan keharuman kasih-Mu. Bapa, kami juga telah belajar tentang Raja Ahasiweros, yang oleh karena amarahnya, dia membuat sebuah kesalahan yang fatal. Dia harus membuang wanita yang sangat dia cintai. Tuhan, kami sadar kami tidak bisa mengontrol emosi kita. Kami sadar emosi kami seringkali membuat kami kelepasan, membuat kami melakukan hal-hal yang tidak ingin kami lakukan. Bantu kami Tuhan, bentuk kami hari demi hari untuk dapat menjadi orang yang lebih sabar, sehingga kami dapat mengasihi setiap orang, berbicara dengan sabar, berkata-kata dengan lembut, agar kasih-Mu dan karakter-Mu dapat nyata melalui kehidupan kami. Engkau juga telah mengajarkan kami untuk menyalipkan keinginan kami, menyalipkan daging, ego kami, keinginan daging kami, sehingga biarlah kehidupan kami dapat dituntun oleh Roh Kudus-Mu. Kami serahkan hidup kami di tangan-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami,
Dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin.